Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat bergabung semuanya. Ya, selama saya membagikan firman Tuhan, ya ada Ibu Juliana juga di sini dan semuanya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa baca chat supaya saya bukan AI, saya manusianya, ada jerawatnya juga, Saudara. Jadi, sebelum ada yang nanya-nanya, ini kenapa gawat ya supaya cepat sembuh doain. Jadi, Saudara yang terkasih, baik yang ada di YouTube, di ratusan, di YouTube ribuan, dan sekarang di TikTok ada puluhan ribu. Saya percaya semua bukan kebetulan kita disatukan. Siap mendengar firman Tuhan, saudara? Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karuniamu. Hamba-Mu ini hanya alat sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Biar Kau yang ambil alih Roh Kudus. Hamba hanya mau menyampaikan kebenaran firman Allah, biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami semua, keluarga kami pada saat mendengar firman-Mu. Celikkan mata hati kami. Roh Kudus seperti Kau mencelikkan Lydia. Kami bukan hanya pendengar, terutama pelaku firman dan segala kuasa yang coba menghalangi. Dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin semuanya saudara. Jadi siap mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak untuk deklarasi iman. Angkat tanganmu saudara. Ya bagi Anda yang mungkin tidak bisa stay tune, tidak apa-apa saudara. Anda bisa dengarkan nanti rekamannya di YouTube ya. Di YouTube Priscilla Das Channel dan juga di YouTube Empower Woman Ministry. Mari deklarasi iman saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Aku berbakat. Aku percaya diri, aku kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata. Karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin. Anda yang sedang sakit, saudara, mulai angkat tangan Anda, saudara, dan katakan, eh, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus. Aku sehat, aku panjang umur, aku awet muda, aku memenuhi destiny Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua sel-sel tubuh berfungsi maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang kesulitan ekonomi, mulai deklarasikan kemenangan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah Jireh, semua kebutuhanku tercukupi, bahkan berkelimpahan, diberkati, menjadi saluran berkat, terbuka pintu-pintu promosi, diperluas teritorial pengaruh pelayanan, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti aku, yang membuat semua usaha, bisnis, apapun yang kulakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung untuk kerajaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Baik, saudara. Kita masuk kebenaran firman hari ini, saudara. Saya tutup cat-catnya, saudara. Saya nggak bisa balas ya. Saya mohon maaf karena saya mau fokus. Jadi, ini bagian kedua dari buku yang saya tulis. Ini bahwa keluarga, usaha, profesi, ilmu, hukum, keadilan, dan keputusan publik, ruang-ruang, tempat panggilan diuji. Ini bukan sekedar daftar peran perempuan. Jadi ini dimulai dari bab 5 sampai bab 10 kalau nggak salah. Jadi ini memberi pagar penting, batasan penting. Kesetiaan sunyi tidak boleh dipakai untuk memuliakan beban yang tidak adil, dukungan
Dan juga di sini bicara tentang dukungan, tentang batas, dan tentang martabat keluarga untuk tetap harus dijaga. Saudara, dalam spektrum kepemimpinan perempuan, dari sini kita tahu bahwa Allah bekerja melalui berbagai ruang kehidupan. Saudara, dalam firman Tuhan yang mau saya bagikan ini, Allah bekerja bukan hanya di mimbar, bukan hanya di panggung, bukan di ruang jabatan. Allah bekerja di rumah, di usaha, di kantor, di ruang belajar, di ruang hukum, dan di meja keputusan publik. Di setiap ruang itu, panggilan diuji, martabat manusia dijaga, dan kepemimpinan dibentuk menjadi warisan. Saudara, mari kita buka dari 1 Korintus 12 sebagai ayat kunci pagi ini, Saudara. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 dikatakan dengan jelas ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, saya ingin kita mengupas tuntas dulu ayat kunci ini. Kita eksegesis, bahasa teologinya, eksegesis dari dalam keluar. Ya, saudara, murni. Apa maksudnya? Kita mulai dari latar belakang surat Korintus. Ini ditulis siapa? Surat Korintus, Rasul Paulus. Ini diterima siapa? Jemaat di Korintus, sehingga dibilang 1 Korintus. Begitu ya, saudara. Nanti ada 2 Korintus. Tapi tidak ada 3 Korintus, tenang aja saudara ya. Jadi ini sebuah kota perdagangan yang sangat maju. Ini multikultural, ini kaya tetapi juga terkenal dengan kemerosotan moral dan persaingan status sosial. Jadi jemaat Korintus dipenuhi berbagai karunia roh, tetapi mengalami banyak perpecahan. Mereka mulai membandingkan pelayanan, mengagungkan karunia tertentu, dan merasa ada pelayanan yang lebih penting daripada yang lain. Saudara, Paulus menulis pasal 12 untuk mengoreksi cara berpikir tersebut. Bagi Paulus, masalah terbesar bukan kurangnya karunia. Oh, karunianya banyak, saudara. Tapi yang kurang di sini kasih dan kesatuan. Mungkin dalam gereja Anda ada yang bahasa roh dia dari pagi sampai sore, kira laba-laba, banyak kali bahasa rohnya. Banyak karunia, bisa begini, bisa nubuat. Tapi nggak punya kasih, saudara. Sering ada perpecahan-perpecahan di jemaat. Hilang kasihnya. Karena gila-gila bahasa roh, gila-gila puasa menunjukkan mengagungkan dia puasa bertahun-tahun, ya. Oh, aku mendengar suara Tuhan lalu dianggap itu paling hebat, ya. Padahal belum tentu juga itu suara Tuhan. Siapa? Banyak yang ngaku-ngaku sekarang. Semua harus diuji. Tapi nggak punya kasih. Bohong, ya. Temannya sakit nggak mau lihat, lihat uji melihatnya ini ada untungnya nggak saya datang ya. Tapi nanti baru bahas bahasa roh. Tapi masih mikirin untung rugi hanya teman yang sakit, untung rugi karena apa? Ini semua intinya apa? Kurang kasih, ya. Kurang kasih, ada rasa dengki ditambah-tambah, saudara ya. Dan tidak ada kesatuan. Ini konteks di Korintus pada saat Paulus menegur mereka. Saudara, saya juga mau membawa Anda pada konteks teologis. Pasal 12 ini berada di antara pembahasan mengenai kesatuan tubuh Kristus. Ini juga bicara karunia roh, ini bicara pelayanan, ini bicara kasih, yaitu di pasal 13, saudara. Artinya, karunia bukanlah alat untuk meninggikan diri. Berhenti Anda yang puasa-puasa setahun ya. Anda hebat kali. Nah, ya, berhenti Anda yang bahasa roh, padahal Anda buat-buat. Banyak sekarang bahasa roh dibuat-buat supaya dia nampak kudus. Bukan itu ukurannya, bos. Bukan itu. Kasihmu ada nggak? Karaktermu gimana? Bohong itu semua, ya. Jadi karunia
itu bukan alat untuk meninggikan diri, tapi sarana membangun tubuh Kristus. Inilah dasar kepemimpinan transformasional. Jadi ini mata kuliahnya sekarang mata kuliah kepemimpinan, saudara ya. Saya dosen kepemimpinan Kristen. Jadi aku semua ayat firman nanti arahnya ke sana, saudara ya. Jadi Anda bersyukur Anda yang jadi dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dalam bahasa Yunani kita membahas karismata, yaitu sapiosata. Jadi ini berasal dari kata karis. Karis artinya apa? Keris itu karunia, pemberian cuma-cuma, anugerah, karunia bukan hasil pendidikan, bukan hasil jabatan, bukan hasil senioritas. Karunia adalah pemberian Allah. Jadi implikasinya bagi kepemimpinan perempuan karena saya bidangnya di sana, kepemimpinan perempuan, saya mau menarik di situ walaupun demikian ini bisa untuk siapapun, saudara, mau laki-laki mau perempuan, kita semua satu dalam Kristus. Allah tidak pernah memberikan karunia berdasarkan jenis kelamin. Oh, ini laki-laki. Oh, ini perempuan. Oh, ini bunuh aja nih anak perempuan ini. Aduh, nggak ada. Siapa lu yang beda-bedain laki-laki perempuan? Tuhan aja nggak pernah bedain. Mau dia beri karunia, oh ini mau laki-laki mau perempuan. Aku memberi, melihat, tidak melihat gender, semua sama, semua anak-anakku, semua imago Dei. Allah tidak pernah memberikan karunia berdasarkan jenis kelamin. Dia memberikannya berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu perempuan tidak perlu meniru laki-laki untuk dipakai Allah. Karena Allah sudah memberikan karunia yang unik. Ukurannya, oh ini perempuannya kalau udah kayak laki-laki bisa jadi pemimpin. Bukan. Perempuan dalam kefeminimannya. Disitulah ada kepemimpinan yang Tuhan taruh. Keunikan laki-laki dan perempuan gak sama memang. Tapi dalam kepemimpinan itu setara karena saling melengkapi. Ya, bukan berarti dia harus berotot. Oh ini udah sama kayak laki-laki berarti Tuhan pilih kasih. Tidak. Feminimnya perempuan juga digunakan dalam kepemimpinan. Saudara, jadi Allah sudah memberikan karunia yang unik pada setiap orang. Ayat 5 dikatakan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kata Yunaninya diakonia. Artinya apa? Pelayanan, pengabdian, pelayanan yang melayani orang lain. Dan pemimpin Kristen bukan pertama-tama seorang penguasa. Dia adalah pelayan. Semakin besar kepemimpinan, semakin besar pula kita bahas dari ayat 6, ada berbagai-bagai pekerjaan. Kata Yunaninya energemata berasal dari energio. Energio artinya apa? Allah yang bekerja. Jadi bukan manusia yang menghasilkan. Pemimpin hanyalah alat. Ya, bukan Anda yang menentukan. Anda alat sebagai pemimpin. Allah lah yang menghasilkan buah. Buah dari kepemimpinan Anda itu turut peran serta besar Allah yang turut bekerja di balik segala sesuatu. Ayat 7, saudara. Ini pernyataan roh diberikan untuk kepentingan bersama. Kata Yunaninya simperon, artinya keuntungan bersama, kesejahteraan bersama, kemanfaatan komunitas. Karunia tidak pernah diberikan demi popularitas. Karunia selalu diberikan demi membangun orang lain. Saudara, Paulus sengaja memakai pola Trinitas. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Trinitas bekerja dalam keberagaman. Artinya, kesatuan tidak berarti keseragaman. Justru keberagaman adalah rancangan Allah. Di sini prinsip kepemimpinan dari teks ini muncul 5 prinsip besar. Allah menyukai keberagaman. Tidak semua dipanggil menjadi pendeta. Tidak semua dipanggil menjadi dosen, politisi, atau pengusaha. Semua dipanggil sesuai karunia. Tidak ada pelayanan kelas satu, kelas 2. Mau rumah tangga, bisnis, akademik, pemerintahan.
juga misi, media, pelayanan gereja, semuanya kudus apabila dilakukan bagi Tuhan. Yang ketiga, ini bicara identitas kita itu lebih penting daripada posisi kita. Saya ulang, identitas kita lebih penting daripada posisi kita. Posisi bisa berubah. Karunia itu yang tetap menjadi pemberian Allah. Keempat, ulang, Allah bekerja melalui banyak ruang. Inilah spektrum kepemimpinan. Dan saat ini saya mau fokuskan kepemimpinan perempuan. Tahukah Anda, Allah itu hadir di dapur, di ruang sidang, di laboratorium, di rumah sakit, di universitas, di perusahaan, di ruang digital, di ruang parlemen, bahkan ya terutama di gereja, bahkan di ruang keluarga. Saudara. Dan yang kelima, kepemimpinan selalu bertujuan membangun orang lain. Kamu itu harus membangun orang lain, bukan membunuh potensi orang lain dengan ukuran siapa yang duluan. Aku baru setahun, dia baru datang. Karunianya kamu bunuh, jadikan dia kolektan. S3 jadikan kolektan ya. Walau dia di sana. Itu menghina namanya. Menghina karunia Tuhan. On banget kamu. Anak SD aja tahu menempatkan orang pada tempatnya. Inilah kalau dia melihat posisi. Kepemimpinan itu bukan posisi, tapi panggilan. Bukan dimulai dari jabatan. Ya, batasi. Jangan kasih kesempatan. Berarti kamu gagal jadi pemimpin. Karena kamu membunuh potensi orang. Dia pintar. Memang kita tahu pintar. Pakai istilah hierarki. Kan itu hierarki. Kamu gagal sebagai pemimpin. Malu makanya. Apalagi kamu pernah belajar kepemimpinan. Malu. Nampak banget ya. Nampak banget hatimu tuh kecil. Bertobatlah kok. Bertobat. Ya, punya hati nurani nggak pantas ini ku taruh begini. Kamu hati nuraninya di mana? Ya, kamu itu digunakan hati nuraninya bukan berarti karena hierarki kamu kehilangan hati nurani itu hanya karena kamu memikirkan kepemimpinan itu posisi, posisi, makan itu posisi. Kepemimpinan tidak dimulai dari posisi, tapi dari panggilan. Dia memang S3 dia. Jangan kasih kesempatan. Bahkan doa pun kita batasi. Inilah pemimpin yang hatinya kecil bang. Suruh dia jadi kolektan atau jadi aset. Bilang kita duluan. Karena kita takut terancam. Inilah orang-orang. Sudah kehilangan hati nurani. Orang-orang yang hatinya kecil, saya bilang, hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin besar. Lu hanya pemimpin kata dalam tempurung, hanya dalam lingkup itu. Tapi nanti lu malu, karena semua posisi akan berubah. Kamu gak akan selalu jadi gembala selamanya. Tegakkan keadilan, jangan on. Hah? Inilah orang yang bodoh sekali. Oke, oke. Kepemimpinan selalu bertujuan membangun orang. Jadi kalau kamu malah ngecil-ngecilin orang, kamu sudah kalah, sudah gagal dalam kepemimpinanmu. Ya, karunia yang hanya membesarkan diri. Ini bukan karunia yang sedang bekerja sesuai tujuan Roh Kudus. Paulus sedang meruntuhkan pemahaman bahwa hanya pelayanan yang terlihat yang bernilai. Tidak. Saya mau katakan dalam kerajaan Allah, ibu yang membentuk karakter anak, dosen yang membangun integritas, yang menegakkan keadilan, pengusaha yang membuka lapangan kerja, dokter yang kehidupan, ini semua bicara tentang pelayanan yang sangat bernilai, saudara ya. Jadi dalam kerajaan Allah itu semua pelayanan, saudara. Membela kaum yang tertindas itu pelayanan. Bukan hanya seputar pendeta yang menggembalakan jemaat. Ada yang merasa dia gembala itulah posisi tertinggi ya. Ada juga yang kayak gini aneh. Ya, gitu ya. Jadi mungkin karena hanya bisa jadi di situ dia gitu diakui gitu ya. Jadi semuanya sedang melayani Allah apabila dilakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu panggilan tidak dibatasi ruang. Panggilan dibatasi oleh kesetiaan. Jadi saat ini perempuan dalam Alkitab ini tidak dipakai hanya di ruang domestik.
Ada yang memimpin bangsa. Anda tahu, banyak pemimpin perempuan memimpin bangsa. Dia memulai dari sederhana, dia membuka rumah bagi Injil. Itu juga kepemimpinan. Dia menjadi pelayan gereja, dia ada yang mengajar, ada yang menopang, ada yang menopang pelayanan melalui sumber daya, dan bahkan Mesias lahir dari seorang perempuan. Melahirkan Mesias itu pelayanan yang sangat luar biasa. Spektrum ini menunjukkan bahwa Allah memakai setiap perempuan dalam berbagai bidang, bukan hanya laki-laki. Dalam berbagai kehidupan, perempuan dan laki-laki sama-sama dipakai sesuai karunia dan panggilannya. Kita akan belajar dari ayat pendukung dari Lukas, yaitu Maria, ketaatan sunyi yang mengubah sejarah. Di sini Maria, dia perempuan muda yang sederhana dari Nazaret dipilih Allah untuk mengandung Mesias. Secara sosial dia bukan tokoh penting, namun kesediaannya menjadikan dirinya bagian dari sejarah keselamatan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ini istilah Yunani doule, hamba perempuan. Ini menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ayat 46 sampai 55 Magnificat. Maria memuliakan Allah yang meninggikan orang rendah dan meruntuhkan kesombongan manusia. Kepemimpinannya dimulai dari penyembahan dan ketaatan. Jadi Allah sering memulai karya besarnya melalui apa? Hati yang bersedia, bukan melalui posisi yang tinggi. Ya, pemimpin perempuan dipanggil untuk memimpin dengan kerendahan hati, dengan iman dan ketaatan, bahkan ketika panggilannya belum dipahami orang lain, saudara. Dalam kisah para rasul, Lydia, kepemimpinan melalui keramah tamahan dan sumber daya, kita belajar dari pedagang kain ungu dari Tiatira yang tinggal di Filipi. Setelah dia bertobat melalui pelayanan Paulus, dia membuka rumahnya bagi jemaat. Jadi rumah Lydia menjadi pusat persekutuan dan pelayanan Injil. Dia menggunakan kekayaan dan rumah tangganya sebagai alat misi. Jadi sumber daya ekonomi ini adalah karunia yang dapat dipersembahkan untuk kerajaan Allah. Kita, siapapun kita, eh, kita bisa dalam perempuan ya, kita semua bisa dalam tiap usaha profesional kita dan keluarga menjadikan aset dan relasi dan pengaruh sebagai sarana memperluas pekerjaan Tuhan, saudara. Jadi PB ini pelayanan yang dipercaya. PB disebut sebagai pelayan jemaat di Kengkrea dan pelindung banyak orang. Jadi istilah Yunani diakonos ini menunjukkan seorang pelayan yang dipercaya, sedangkan prostatis menunjuk pada penolong atau pelindung yang memberi dukungan nyata. Jadi integritas ini melahirkan kepercayaan dan kepercayaan membuka ruang pelayanan yang lebih luas. Kepemimpinan perempuan itu bertumbuh melalui karakter yang dapat dipercaya, bukan sekedar kemampuan. Kita juga belajar dari kisah para rasul. Wow, saya suka seorang perempuan juga, Priscilla. Kepemimpinannya yang memperlengkapi. Jadi Priscilla bersama suaminya Aquila ini membimbing Apolos agar memahami Injil dengan lebih tepat. Mereka tidak mempermalukan Apolos di depan umum, tetapi mengajarnya secara pribadi. Ini menunjukkan hikmat, kerendahan hati, dan kepedulian. Kepemimpinan sejati ini tidak hanya berbicara, tetapi membentuk orang lain agar bertumbuh. Jadi perempuan dipanggil jadi mentor, jadi pendidik, jadi pembimbing, dan pengembang kapasitas bagi generasi berikutnya. Kita juga melihat kepemimpinan perempuan dalam seorang hakim. Bila kita baca hakim-hakim, kisah Deborah, ini otoritas yang membangunkan keberanian. Deborah nabi, dia juga hakim Israel yang memimpin pada masa krisis nasional. Dia tidak mencari popularitas, tetapi menyampaikan firman Allah dan membangkitkan keberanian Barak. Dia tidak menjatuhkan laki-laki, justru dia menempatkan laki-laki pada posisinya.
dan memberi dukungan. Wah, ini hebat. Inilah pemimpin berhati besar. Bukan ngecil-ngecilin orang, ngecil-ngecilin potensi orang ya. Jadi dia menempatkan agar sesuai dengan kehendak Allah panggilannya. Jadi otoritas rohani sejati itu bertujuan membangunkan keberanian, menegakkan keadilan, dan mengarahkan umat kepada kehendak Allah. Pemimpin perempuan dipanggil menggunakan pengaruhnya untuk menguatkan orang lain, memperjuangkan keadilan, dan memimpin dengan hikmat. Saudara, kelima perempuan ini kita jadi bahas kepemimpinan dulu ya saudara ya. Ini menunjukkan bahwa Allah memanggil perempuan dalam spektrum pelayanan yang luas, saudara. Maria, dia memimpin melalui ketaatan dan penyembahan. Lydia, dia memimpin melalui pengelolaan sumber daya dan keramah tamahan. Phoebe, dia memimpin melalui pelayanan yang berintegritas. Priscilla, dia memimpin melalui pengajaran dan pemuridan. Deborah, dia memimpin melalui keberanian, hikmat, dan keadilan. Saudara, semuanya berbeda dalam peran, namun dipersatukan oleh satu prinsip yang ditegaskan dalam 1 Korintus 12, Roh Kudus menganugerahkan karunia yang beragam untuk membangun tubuh Kristus dan melayani kepentingan bersama. Allah tidak membatasi panggilan berdasarkan ruang, melainkan menguduskan setiap ruang melalui orang-orang yang setia kepadanya. Spektrum kepemimpinan perempuan bukan tentang memperluas kekuasaan, tetapi memperluas pengaruh kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Saudara, ukuran kepemimpinan di mata Allah bukan seberapa tinggi posisi kita. Saya ulang, bukan posisimu apa ya, ada tinggi belum, bukan itu ukurannya. Tapi seberapa setia kita mengelola karunia-Nya bagi kebaikan bersama. Jadi, tadi ayat-ayat pendukung kita, Anda bisa catat, Lukas 1 ayat 38, juga Lukas 1 ayat 46 sampai 55, kisah kepemimpinan Maria, Bunda Maria. Ini ketaatan sunyi yang dipakai Allah dalam sejarah keselamatan. Kemudian, kisah para Rasul 16, khususnya ayat 14 sampai 15 dan ayat 40, kita belajar dari Lydia, seorang pebisnis perempuan yang sukses, di mana rumah dan sumber daya yang terbuka dia persembahkan bagi kerajaan Allah. Kita juga belajar dari Phoebe, Roma 16 ayat 1 sampai 2. Kredibilitas pelayanan yang diakui dan dipercaya. Jadi kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Priscilla, dia punya pengetahuan yang menolong, mengajar, dan memperlengkapi. Dan kita juga bicara dari Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Deborah. Jadi otoritasnya inilah yang membangunkan keberanian dan keadilan. Saudara, saya mau katakan Allah tidak hanya memanggil perempuan dan laki-laki ke satu ruang. Dia memanggil setiap orang. Dia bekerja melalui seluruh ruang kehidupan untuk membangun, membentuk iman, martabat, keadilan, dan warisan. Saudara, seringkali kalau bicara kepemimpinan, pikiran kita pasti menuju ruang publik. Kita bayangkan mimbar, jabatan, kantor, rapat besar, keputusan strategis yang dilihat banyak orang, sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, jauh lebih luas. Bahwa Allah kita itu bekerja di setiap ruang. Baik di ruang keluarga, contohnya Maria. Baik di ruang usaha, contohnya Lydia. Baik di ruang pelayanan dan kepercayaan publik, contohnya Phoebe. Dan dia bekerja di ruang pengetahuan melalui Priscilla. Dia bekerja di ruang hukum, keadilan, keputusan publik melalui Deborah. Jadi Allah tidak dibatasi oleh ruang.
Allah tidak hanya bekerja di tempat yang terlihat, Allah tidak hanya bekerja melalui orang yang memegang jabatan resmi. Allah tidak hanya bekerja di tempat yang mendapat tepuk tangan baru artinya Allah bekerja. No, no, no. Allah bekerja di seluruh ruang kehidupan, di rumah, di meja makan, di toko, di kantor, di ruang kelas, di pengadilan, di rapat, dan tentu di ruang doa, tempat peperangan kita. Peperangan dimenangkan di ruang sunyi, tempat kita di-charge, diperdalam, diperdalam. Allah bekerja di semua ruang-ruang dan ruang-ruang itu adalah panggilan yang sering diuji paling nyata. Jadi bagian kedua dari buku saya ini, Anda bisa nanti membeli buku saya kalau tertarik DM. Jadi ini menolong kita melihat spektrum kepemimpinan perempuan. Ini bukan untuk berkata bahwa perempuan hanya boleh memimpin di ruang tertentu, bukan juga untuk menjadikan perempuan sekedar simbol, tetapi untuk memperlihatkan bahwa panggilan Allah dapat bekerja melalui berbagai ruang kehidupan dan di setiap ruang memiliki ujian moralnya sendiri. Keluarga menguji kesunyian kesetiaan, usaha menguji penata layanan, dan profesi menguji integritas. Ilmu menguji kerendahan hati. Hukum dan keputusan publik menguji keadilan. Saudara, firman ini membawa kita kepada 3 pesan utama. Pertama, Allah membentuk kepemimpinan melalui kesetiaan. Allah membentuk kepemimpinan melalui kesetiaan tidak terlihat. Kedua, Allah menguji kepemimpinan melalui integritas, nilai, dan hikmat di ruang kerja, dan juga ilmu. Dan ketiga, Allah mempercayakan otoritas untuk membangunkan keadilan dan melindungi yang lemah. Allah mempercayakan otoritas untuk membangunkan keadilan dan melindungi yang lemah. Saudara, 1 Korintus 12 yang tadi sudah kita bicarakan, rupa-rupa karunia, pelayanan, pekerjaan Allah. Ada keragaman banyak, tapi sumbernya satu, Roh Kudus. Sumbernya Roh Kudus, ada banyak bentuk pelayanan, tetapi Tuhan kita satu. Banyak pekerjaan, tetapi Allah yang mengerjakan semuanya melalui kita. Ini berarti Allah tidak bekerja secara sempit, maka pikiranmu jangan sempit. Allah tidak membentuk semua orang dengan cara yang sama, jadi jangan paksa semua sama sepertimu. Allah tidak memakai semua orang di ruang yang sama, jadi jangan batasi ruang orang. Ada yang dipakai di rumah, di dunia usaha, profesional, dunia intelektual, hukum dan keadilan juga kebijakan publik. Jadi yang membedakan bukan apakah ruang itu rohani, bukan hanya di gereja Allah bekerja, di semua ruang kehidupan kita. Bukan soal ini rohani atau sekuler, bukan. Yang membedakannya apakah ruang itu ditundukkan kepada Tuhan. Di gereja juga banyak penipu, banyak penjilat, banyak yang pakai uang gereja dengan tidak baik. Banyak yang mengawin-ngawinkan dengan begitu mudahnya karena dia menjadikan itu sumber penghasilan kawin cerai dia diberkatinya. Yang penting uang, uang, uang. Dia nggak tanya latar belakang mereka nikah bagaimana. Yang penting uang, uang, uang. Dia nggak tanya dan dia nggak pernah melakukan konseling uang. Banyak gereja begini. Banyak pendeta-pendeta begini. Cari uang. Menjadikan gereja untuk cari uang. Orang dia bilang, kita modal thank you ya. Dia cari uang. Dia dibayar. Nanti dia bilang, ini gereja. Nanti saya kasih emamu. Inilah orang-orang mata duitan. Makanya kau tuh punya penghasilan yang bagus. Supaya kau nggak mata duitan ya. Yang kau lihat ini yang ngasih uang, nggak ini ngasih uang. Ini bisa saya mampatin apa ya. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Sedikit aja kau ditanya pendapat ini ngasih uang nggak. Semua kau ukur dengan uang. Nggak ada lagi ketulisan. Tulus, tulus, tulus. Ya. Nah, tapi juga yang tulus jangan kau akal bulus. Aku manfaatin lah. Bilang, modal thank you. Ini baik, ini nggak dibayar ya. Kamu begituin hamba Tuhan. Kamu yang nggak tahu menghargai, kamu juga nggak akan dihargai. Tuhan itu marah hambanya dihina-hina begitu.
Kamu ada hukum tabur tuai di sini. Saya bilangin ya sama orang-orang di sini. Kalau kamu dengar, bilang sama kawanmu, ini si Priscilla baik, ini kita kerjain yuk. Kamu yang sial, saya udah lihat banyak orang yang ngerjain saya sial dia. Sial. Bukan saya doain dia bertobat ya. Jangan gitu sama hamba Tuhan ya. Jangan seperti itu. A- Ada hukum. Jadi yang membedakan apakah ruang itu ditundukkan kepada Tuhan. Saudara, rumah kita bisa jadi tempat pembentukan iman. Usaha kita bisa jadi tempat penata layanan yang benar. Karir kita itu bisa menjadi ruang dan bahkan kita sebagai guru, dosen, ruang kelas kita itu dapat menjadi tempat terang, hikmat. Meja keputusan publik ini dapat menjadi tempat keadilan Allah dinyatakan. Karena itu pertanyaannya bukan hanya di mana saya berada, bukan. Tapi apakah Allah sedang memakai ruang ini untuk membentuk saya dan memberkati orang lain? Pesan yang pertama saat ini, catat, catat, catat. Allah membentuk kepemimpinan melalui kesetiaan. Kesetiaan dan ketulusan kiranya mengawal aku. Jadi melalui kesetiaan yang tidak terlihat. Dalam bab 5, perempuan dalam keluarga, saudara. Saya minum dulu nanti batuk juga. Ini buku saya. Nah, saya jual ya, beli ya. Ah, kalau nggak mampu saya kasih gratis, tapi harus ada tulisan tidak mampu. Banyak yang kayak gini ya nih. Aduh ya. Jadi perempuan dalam keluarga. Di sini prinsip kesetiaan sunyi. Dan di sini ada alatnya, saudara. Alat audit ruang sunyi, saudara. Banyak warisan besar dibentuk di ruang yang tidak pernah mendapatkan. Saudara-saudari, saya mau katakan, kita mulai segala sesuatu itu dari rumah. Bukan dari istana, kantor, mimbar, tapi semua sebenarnya dimulai dari rumah kita, saudara. Jangan kau belagak di mimbar, tapi di rumah kau nggak beres, ya. Lukas 1, dia menerima panggilan Allah dalam ruang yang sangat pribadi. Dia bukan pemimpin publik, dia bukan pengusaha, dia bukan orang yang memiliki status sosial besar. Tetapi kepada perempuan ini, perempuan muda yang sangat sederhana ini, Allah menyampaikan kabar yang akan mengubah sejarah keselamatan dunia. Dan lihatlah bagaimana dia menjawab. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Wow, ini kalimat yang sederhana tetapi tidak kecil. Ketaatan Maria tidak langsung mendapat tepuk tangan. Ketaatan Maria justru membawa risiko. Risiko disalahpahami, dipertanyain, menanggung beban yang orang lain gak ngerti, tapi Allah bekerja melalui ketaatan yang sunyi itu. Di sini kita melihat bahwa keluarga dan ruang domestik bukan ruang kecil di hadapan Allah. Banyak hal terbesar dalam hidup manusia, tahukah Anda, itu dibentuk di ruang yang tidak pernah masuk laporan resmi. Karakter anak dibentuk di rumah. Iman dibentuk melalui doa yang diulang. Kasih dibentuk melalui kesabaran sehari-hari. Ketaatan dibentuk melalui teladan yang konsisten. Keberanian dibentuk ketika anak melihat orang tua tetap benar walau tidak mudah. Namun prinsip ini perlu dijaga dengan hati-hati. Kesetiaan sunyi tidak boleh dipakai untuk membenarkan beban yang tidak adil. Perempuan tidak boleh diminta memikul semuanya sendirian lalu diberi label rohani. Saudara, ibu tidak boleh dianggap kuat terus tanpa pernah didengar. Seorang ibu dengar dia. Jangan manfaatin doa. Tidak boleh dipuji hanya karena dia berkorban, tetapi nggak pernah ditolong. Tolong dia, tolong istrimu. Anak perempuan tidak boleh selalu tanpa ruang bertumbuh. Dia juga perlu ruang bertumbuh.
Kesetiaan yang sehat harus ditemani oleh dukungan, batas, dan martabat. Karena itu, bab 5 ini memberi alat audit ruang sunyi. Ada 4 pertanyaan penting. Pertama, ritme. Kebiasaan apa yang sedang membentuk keluarga kita? Kedua, dukungan. Siapa yang menolong siapa? Apakah beban selalu jatuh pada orang yang sama? Ketiga, batas. Apa yang perlu dihentikan, ditunda, atau dibagi agar kasih tidak berubah menjadi kelelahan. Keempat, formasi. Manusia seperti apa yang sedang dibentuk oleh rumah kita? Saudara-saudara, rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat formasi, tempat manusia dibentuk, tempat iman diuji dalam hal-hal yang sangat konkret. Cara berbicara, cara minta maaf, mengatur waktu, memperlakukan uang, cara mendengar, cara menghormati tubuh yang lelah, cara menjaga panggilan anggota keluarga. Saudara, di zaman sekarang banyak keluarga tinggal bersama, tetapi tidak sungguh hadir bersama. Satu rumah, tapi masing-masing hidup di layar sendiri, satu meja, tapi nggak ada percakapan, satu keluarga, tetapi beban emosional hanya dipikul satu orang. Maka kita perlu bangun kembali ritme keluarga, makan bersama, tanpa gawai, saudara, berdoa bersama, walau singkat, tanya pada pasangan, apa yang sedang berat bagimu minggu ini? Tanya kepada anak, apa yang membuatmu takut atau senang hari ini? Tanya kepada ibu, ayah, atau anggota keluarga yang sering melayani diam-diam, apa yang bisa dibantu? Karena banyak warisan besar tidak dibentuk oleh acara besar. Saudara, warisan sering dibentuk melalui kesetiaan kecil yang diulang dalam kasih. Saudara, rumah adalah mimbar pertama. Keluarga adalah jemaat pertama. Kasih adalah khotbah yang paling lama diingat. Pesan yang kedua saat ini, saudara, pagi ini, tolong dicatat. Allah menguji kepemimpinan melalui nilai, integritas, dan hikmat di ruang kerja dan ilmu. Allah menguji kepemimpinan melalui nilai, integritas, dan hikmat di ruang kerja dan ilmu. Bagian 2 tidak berhenti di rumah. Allah juga bekerja di ruang usaha, ruang profesional, dan ruang pengetahuan. Saudara, dalam buku saya bab 6 ini perempuan pengusaha. Wow, sama sini perempuan pengusaha. Wow, kalau laki-laki pengusaha udah sering kan? Nah, saya yang membahas yang jarang-jarang lah. Perempuan pengusaha. Prinsipnya, bagaimana rumah kita terbuka, segala sesuatu sumber daya terbuka bagi Injil. Di sini kita bisa menggunakan alat yang namanya matrix stewardship. Matrix stewardship. Ya. Ini saya mau menyatukan puzzle dulu. Oke. Jadi, usaha ini menjadi panggilan ketika keuntungan dipimpin oleh nilai. Usaha menjadi panggilan ketika keuntungan dipimpin oleh nilai. Dalam Kisah Rasul 16 kita bertemu Lydia. Dia penjual kain ungu. Dia seorang perempuan pengusaha. Dia seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya untuk menerima berita Injil. Dia tidak hanya membuka hati, dia juga membuka rumah. Saudara, rumah Lydia menjadi tempat persekutuan, penguatan, dan pelayanan. Ini sangat penting. Lydia tidak meninggalkan dunia usaha untuk menjadi rohani. Dia membawa dunia usahanya ke bawah panggilan Allah. Sumber daya tidak lagi hanya untuk keamanan pribadi, saudara. Rumahnya, relasinya, reputasinya, kapasitasnya ini menjadi ruang pelayanan. Disinilah prinsip rumah terbuka. Rumah terbuka bukan berarti rumah tanpa batas. Bukan itu maksudnya rumah terbuka. Ada batasnya, ada pagarnya, saudara. Itu demi keamanan.
Usaha yang dipakai Tuhan bukan berarti usaha tanpa hikmat. Ayolah murah hati, kamu baik-baik, kasih terus uangnya, baik-baik-baik. Jangan on, pakai hikmat Tuhan. Jangan bebal, ya. Tetapi ketika hati disentuh Allah, sumber daya mulai ditanya dengan pertanyaan baru. Untuk siapa semua ini dapat menjadi berkat? Dalam bab 6 ini memberi alat namanya matrix stewardship. Ini ada 4 hal yang perlu diuji di sini. Sumber daya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Risiko. Siapa yang menanggung risiko dari keputusan ini? Nilai. Nilai kerajaan Allah apa yang harus menjaga keputusan ini? Dampak. Siapa yang menjadi lebih aman, lebih dihormati, dan lebih bertumbuh? Saudara, di dunia bisnis modern, keuntungan sering menjadi tuan. Tetapi bagi orang percaya, keuntungan tidak boleh menjadi tuan. Keuntungan adalah alat. Nilai adalah kompas. Panggilan adalah pusat. Saya ulang. Keuntungan itu hanya alat. Jangan itu fokus untung, 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 untung. Ini pegawainya udah nggak buat untung, ini pecat, pecat, pecat. Oh masih bisa. Manfaatin, manfaatin. Kau lihat manusia kayak angka. Karena kau hanya mau untung, 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 untung. Yang ada nanti kau rugi kayak gitu. Ya, nilai itu yang harus jadi kompas kita. Dan panggilan kita itulah pusatnya, bukan untung rugi. Saudara, dalam bab 7 buku saya, Perempuan Profesional, di sini menerapkan prinsip kredibilitas yang menyala. Saya memakai alat integrity under pressure checklist. Jadi integritas di bawah tekanan. Karir ini dapat memberi posisi, integritas memberi kepercayaan. Sekarang kita masuk ke ruang profesional. Paber sebagai saudari dan pelayan jemaat. Dia meminta menerima dan menolongnya. Ini menunjukkan bahwa Faber percaya. Ia dikenal bukan hanya karena posisi, tetapi yang terbukti. Kredibilitas tidak lahir dari pencitraan. Kredibilitas lahir dari integritas yang konsisten. Karir bisa memberi posisi, tetapi integritas memberi kepercayaan. Tahukah saudara, di dunia kerja, integritas sering diuji bukan dalam keputusan yang besar atau dramatis, tetapi dalam keputusan kecil. Apakah laporan yang dibuat jujur? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ada angka yang dipoles? Apakah ada resiko yang disembunyikan? Padahal kita tahu nanti berisiko ini. Tasnya kalau dipakai nanti ya 10 kali udah langsung rusak. Kita bilang tahan lama, tahan lama. Nggak mau kita bilang yang ada resikonya. Apakah ada orang kecil dikorbankan demi citra organisasi? Ini kita singkirkan aja perempuan si rambut pirang ini. Ya, kita pura-pura kita tunda-tunda dia. Jangan kasih dia, jangan kasih kesempatan. Biar dia pergi sendiri. Tapi apa yang bisa kita manfaatkan dari dia, manfaatkan dulu. Mampus dia seperti itu. Oh, kamu yang mampus kayak gitu. Banyak yang kayak gini. Ya. Ya, suka manfaatin dulu apa yang bisa manfaatin. Ayo kita kaburkan, jangan kasih kesempatan. Pura-pura gitu ya. Tuhan Maha Adil tahu rencana-rencana busuk seperti itu. Tuhan marah sama ketidakadilan yang tersembunyi. Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan kau perlakukan kayak gitu. Hati-hati kamu. Apalagi itu hamba Tuhan, udah baik samamu, kau manfaatin kebaikannya malah nggak kau perlakukan adil, lebih hajab loh kau dibuat Tuhan. Ya, karena Tuhan yang membela para hambanya yang jujur, hambanya yang tulus, hambanya yang sekedar dimanfaatkan lalu disingkirkan. Oh, Tuhan yang marah. Tuhan yang membela semua hamba-hambanya demikian. Saudara, ini ngomong apa ini si ini Alexander Jukanain. Sila tunjuk data dalam Bible. Ya ampun, ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Saya mohon maaf cat-cat saya abaikan ya. Jadi jangan sampai Anda tegaan, sampai kehilangan hati nurani. Orang-orang baik pula yang Anda korbankan, yang nggak bisa dia ngomong ya. Tuhan yang akan bicara. Kalau Tuhan bicara, hati-hati kamu. Lebih baik kau dengar orang bicara sebelum Tuhan bicara menggantikan orang yang kau bungkam-bungkam itu. Ya, saya ingatin aja. Ada tabur tuai bos. Ya, ada Tuhan, mata Tuhan yang melihat.
Dalam bab 7, ini memberi alat integrity under pressure checklist. Tanya, apa fakta yang tidak boleh dipoles? Nilai apa yang tidak boleh ditukar dengan rasa aman? Siapa manusia yang terdampak? Tekanan apa yang mendorong kompromi? Batas apa yang tidak boleh dilanggar? Siapa yang harus menjadi saksi akuntabilitas? Saudara, integritas adalah terang yang menyala ketika ruangan mulai gelap. Kalau kamu udah kehilangan ini, kamu gelap sama gelapnya sama kegelapan, apalah gunanya kau? Hah? Orang berintegritas tidak selalu paling populer, tapi dia dapat dipercaya. Dan dalam kepemimpinan Kristen, kepercayaan itu lebih mahal daripada popularitas. Kepercayaan itu lebih mahal daripada popularitas. Dan kita masuk ke bab 8 buku saya, Perempuan Intelektual. Wow, kayak saya ini, saudara. Ya, jadi ini prinsip ilmu yang merendah. Kita akan memakai alat alur ilmu keterangan. Jadi pengetahuan mencapai puncaknya ketika menghasilkan hikmat. Dalam kisah para rasul 18, kita bertemu Priscilla dan Aquila. Mereka mendengar Apolos mengajar dengan semangat, tetapi pengertiannya belum lengkap. Mereka tidak mempermalukan Apolos. Mereka tidak menyerang Apolos di depan umum, tetapi mereka menolongnya memahami jalan Allah dengan lebih tepat. Inilah ilmu yang merendah, saudara. Pengetahuan yang benar tidak membuat seseorang memandang rendah orang lain. Pengetahuan yang benar menolong orang lain melihat lebih jelas. Saya ingatkan Bang Boy, jangan kamu menghina Tuhannya orang Kristen. Kami nggak perlu bela-bela, Tuhan yang akan bela. Apa yang kau tulis di sini mengganggu. Akan kau begini, nanti tangan Tuhan yang menampar kamu. Oke, kita balik kepada firman Tuhan, saudara. Setiap perkataan yang Anda tulis ini perkataan Anda harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gak perlu sama saya, ya, ya. Banyak kok sial dia pagi-pagi. Kamu beragama, tunjukkan kamu beragama. Kamu keberatan, keluar. Maksiat nggak kau serak. Ada di sini bicara maksiat. Kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kau tanya aja sama setan, sekutumu itu. Karena yang begini-begini sekutunya setan. Ya, tanya sama setan, nanti dibilang setan, iya Yesus Tuhan, makanya aku bawa ke neraka. Aku saja gemetar sama Yesus. Makanya aku buat kau benci sama orang Kristen. Orang Kristen aja gak pernah benci sama kamu. Hah? Karena kamu sudah jadi sekutuku ke neraka. Tetapi kebenaran hanya ada dalam kekristenan. Kau suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Oke. Dan kalau kau hina Tuhan yang orang Kristen, hati-hati. Nanti kamu kena batunya, biar Tuhan, tangan Tuhan yang langsung menghadangmu. Karena kamu sudah kuperingatkan. Oke, kita balik kepada firman Tuhan, saudara. Sering ada orang-orang kayak gini, ngakunya beragama, saudara. Tapi perkataannya begitu. Buat agamanya sendiri jadi malu, ya kan? Tapi saya percaya kok. Kekristenan tidak bicara tentang agama. Kekristenan bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Nggak peduli mau agama apa kamu. Selama kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima dia sebagai juru selamat, maka ada tempatmu di surga. Yang dia pilih akan dia ubahkan. Karakter kita akan diubahkan lebih dewasa seperti Kristus. Jadi kita balik kepada mereka ya dalam Kisah Rasul 18, Priscilla dan Aquila, saudara. Inilah ilmu yang merendah. Pengetahuan yang benar tidak membuat seseorang memandang rendah orang lain. Pengetahuan yang benar menolong orang lain melihat lebih jelas. Bantu orang lain, jangan kau sih, tapi jangan permalukan. Itu namanya kasih. Jangan kau, dia salah, nanti aku bicarakan kesalahan dia untuk menjatuhkan dia. Oh bos, tahu nggak? Nanti itu kamu juga diminta pertanggungjawaban. Kau tahu berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya. Ada bos, namanya hukum tabur tuai bos. Ya, apalagi kau pendeta.
Nah, jadi dari kisah Priscilla ini mengajarkan, Priscilla ini cerdas dan dia lebih dominan daripada suaminya sehingga nama dia lebih dulu disebut oleh Paulus, bukan hanya mungkin dia keturunan ningrat atau apapun. Saya percaya karena Paulus menghargai setiap orang, tidak melihat gendernya tapi perannya. Priscilla mengajarkan bahwa kecerdasan harus tunduk kepada kasih. Kecerdasan harus tunduk kepada kasih. Ilmu harus melayani. Pengetahuan harus memperlengkapi. Jangan kau pelit bagi ilmu. Ada yang kayak gini orangnya. Kalau giliran dia nanya, harus kita jawab. Giliran kita nanya, nggak mau dia jawab. Pura-pura dia diam gitu ya. Padahal pendeta. Apa lah di otaknya nih. Sampai kita sebel gitu loh ya. Jangan kayak gitu karakternya. Berubahlah. Berbagilah ilmu. Kau memberi. Nggak akan kau pernah jadi miskin memberi ilmumu. Makin kaya kau ketika kau membagi ilmumu. Nggak harus dibayar kok. Nggak dibayarnya kok. Aku nggak usah kutegur biar dia salah. Padahal Roh Kudus sudah bilang, ayomi dia, tegur dia. Selalu yang kau pikirkan uang, uang, uang. Kau makan uang itu. Ya, Tuhan akan memberi lebih besar. Jangan kau ngarapin dari manusia. Ya. Kalau manusianya juga nggak tahu diri, nanti dia juga kena batunya yang kayak juga gitu. Percayalah, tetaplah tulus, tetaplah murni, tetaplah memberi yang terbaik. Saudara, jadi dalam bab 8, ini memberi alat, alur ilmu keterangan. Kita belajar mengakui bahwa kita belum tahu semuanya, saudara. Kita menafsir, kita membaca teks, data, dan situasi dengan hati-hati. Kita menguji, kita memeriksa sumber, motif, dan dampak. Kita mengajar, kita menyampaikan kebenaran dengan kasih dan kejelasan. Kita memperlengkapi, membuat orang lain mampu berpikir, bertumbuh, dan mengambil keputusan yang benar. Saudara, di zaman informasi, banyak orang tahu banyak tetapi tidak berhikmat. Banyak orang cepat komentar tapi lambat memahami. Banyak orang menyebarkan data tetapi tidak menguji kebenaran. Maka gereja dan juga keluarga ini butuh perempuan dan laki-laki yang memiliki ilmu yang merendah, ya, cerdas tetapi rendah hati, tegas tetapi penuh kasih, mendalam tetapi mampu memperlengkapi. Saudara, Anda yang pengusaha ya, kita semua pengusaha sebenarnya. Pengusaha Kristen, jangan hanya tanya untungnya, berapa untungnya. Tanya juga, apakah keputusan yang kau buat dalam setiap usahamu itu adil, manusiawi, dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya juga mau bawa dalam profesional Kristen, ya, dalam profesional Kristen, jangan hanya mengejar promosi. Bangunlah reputasi yang lahir dari integritas. Saudara, untuk dosen, untuk guru, untuk mahasiswa, dan untuk intelektual Kristen, jangan pakai pengetahuan untuk membuat orang lain merasa kecil. Pakailah pengetahuan untuk menerangi jalan. Untuk semua pengguna media sosial, jangan menyebarkan informasi hanya karena cepat. Tanyakan apakah benar, berguna, membangun, dan bertanggung jawab. Jadi, nilai ini menjaga usaha, integritas ini menjaga karir, dan hikmat ini menjaga pengetahuan agar tetap melayani Allah dan manusia. Pesan yang ketiga, saudara, dicatat. Allah memberikan otoritas untuk membangunkan keadilan dan melindungi yang lemah. Saya mau katakan, Allah memberikan otoritas untuk membangunkan keadilan dan yang lemah. Saya perempuan dalam hukum, keadilan, dan keputusan publik. Prinsip di sini otoritas yang membangunkan. Jadi di sini ada public decision gate. Otoritas tidak diberikan untuk membesarkan diri, tetapi untuk melindungi ruang hukum, keadilan, dan keputusan publik. Dalam Hakim-Hakim 4, Deborah muncul sebagai nabi dan hakim di Israel. Orang-orang datang kepadanya untuk memperoleh keputusan. Dia memimpin di tengah krisis,
Dia memanggil Barak untuk bangkit menjalankan tanggung jawab. Deborah tidak memakai otoritas untuk membesarkan dirinya, dia memakai otoritas untuk membangunkan keberanian orang lain. Jadi dalam prinsip besar bab 9, otoritas yang membangunkan. Otoritas Kristen tidak diberikan untuk membuat orang lain takut. Otoritas Kristen diberikan untuk membangunkan kebenaran, keberanian, keadilan, dan perlindungan bagi yang lemah. Di banyak ruang, keputusan publik tidak selalu berbentuk hukum negara. Dia bisa berbentuk keputusan gereja, kebijakan sekolah, penilaian karyawan, pengelolaan dana, seleksi beasiswa, keputusan keluarga, dan rekomendasi organisasi, atau tanda tangan sederhana yang berdampak pada hidup orang lain. Setiap keputusan yang menyentuh manusia harus diuji. Karena dampak administratif dapat melukai martabat. Keputusan yang tampak efisien dapat mengorbankan orang lemah. Keputusan yang tampak netral ini dapat menyembunyikan ketidakadilan. Dan dalam bab 9 ini memberi alat public decision gate. Jadi ada 4 gerbang yang harus dilewati, saudara. Keadilan. Apakah keputusan ini adil? Apakah faktanya sudah diperiksa? Martabat. Siapa yang paling mudah hilang dari percakapan ini? Akuntabilitas. Siapa yang boleh meninjau, menegur, dan mengoreksi? Keberanian. Tindakan apa yang harus dilakukan agar kebenaran tidak terus ditunda? Saudara-saudari, otoritas tanpa keadilan ini akan jadi penindasan. Otoritas tanpa martabat ini menjadi dingin. Otoritas tanpa akuntabilitas ini menjadi berbahaya. Otoritas tanpa keberanian hanya sekedar hiasan. Karena itu, pemimpin Kristen harus bertanya, apakah orang yang lemah menjadi lebih aman karena keputusan saya? Apakah orang yang tidak punya suara mendapat ruang? Apakah saya memakai otoritas untuk melindungi atau hanya mempertahankan kenyamanan sistem? Saudara, untuk pemimpin gereja, jangan memakai kata ketertiban untuk membangun suara yang perlu didengar. Untuk pemimpin organisasi, jangan memakai data untuk menghapus wajah manusia. Dan untuk orang tua, jangan memakai otoritas untuk menguasai anak, tetapi untuk membentuk mereka dalam kasih dan kebenaran. Dan untuk pemimpin perempuan, jangan mengecilkan suara yang Tuhan beri. Otoritas yang Tuhan percayakan harus dipakai dengan keberanian, dengan hikmat, dan belas kasih. Jadi untuk semua orang percaya, ketika melihat jangan cepat berkata itu bukan urusan saya. Mungkin Tuhan menempatkan kita di sana untuk membangunkan keberanian. Jadi otoritas yang sejati tidak membuat orang kecil semakin takut. Sejati membuat kebenaran berdiri dan yang lemah dilindungi. Saudara, saya mau merangkum bagian 3 ini pesan utamanya. Ini membawa kita kepada 5 ruang kehidupan tadi. Apa 5 ruangnya? Keluarga, usaha, profesi, ilmu, hukum, dan keputusan publik. Dan semuanya mengalir dalam 3 pesan besar. Apa saja pesannya? Yang pertama, Allah membentuk kepemimpinan melalui kesetiaan yang tidak terlihat. Saya ulang. Allah membentuk kepemimpinan melalui kesetiaan yang tidak terlihat. Banyak warisan besar dibentuk di ruang yang tidak pernah mendapat tepuk tangan. Yang kedua, Allah menguji kepemimpinan melalui nilai, integritas, dan hikmat. Usaha harus dipimpin nilai, karir harus dijaga integritas, ilmu harus menghasilkan hikmat. Dan yang ketiga, Allah memberikan otoritas untuk membangunkan keadilan dan melindungi yang lemah.
Otoritas bukan alat membesarkan diri. Otoritas adalah mandat untuk melayani. Saudara, mari kita lakukan aplikasi praktis 7 hari. Minggu ini ambil satu ruang kehidupan dan lakukan audit. Audit ruang sunyi untuk keluarga. Apakah rumah yang perlu diperbaiki? Siapa yang butuh dukungan? Batas moral apa yang perlu dihormati? Formasi apa yang sedang kita bangun? Lalu gunakan matriks stewardship untuk usaha atau pekerjaan. Sumber daya apa, resiko siapa yang harus diperhatikan, nilai apa yang tidak boleh dikompromikan, dampak apa yang harus dihasilkan. Lalu integrity under pressure checklist. Untuk karir, fakta apa yang tidak boleh dipoles, tekanan apa yang sedang menggoda kompromi, siapa yang boleh menegur keputusan saya. Yang keempat, alur ilmu keterangan untuk belajar dan mengajar. Apa yang perlu saya pelajari lebih rendah hati. Apa yang harus saya pelajari lebih rendah hati. Apa yang harus diuji sebelum saya ajarkan. Siapa yang harus diperlengkapi melalui pengetahuan saya. Yang kelima, public decision gate. Ini untuk keputusan yang menyentuh orang lain. Apakah ini adil? Apakah martabat dijaga? Apakah ada akuntabilitas? Apakah saya cukup berani melakukan yang benar? Saudara bayangkan ada rumah besar, banyak ruangan, ada ruang keluarga, dapur, ada ruang kerja, perpustakaan, ruang rapat, ruang doa, dan setiap ruang memiliki fungsi yang berbeda. Saudara, tetapi semuanya berada dalam satu rumah. Demikian pula hidup kita. Keluarga, usaha, profesi, ilmu, keputusan publik, ini bukan ruang yang terpisah dari iman. Semuanya adalah ruang tempat Allah dapat bekerja. Jika Kristus menjadi pusat, setiap ruang dapat menjadi alat. Rumah menjadi tempat pembentukan. Usaha menjadi tempat penata layanan. Karir menjadi tempat kesaksian. Ilmu menjadi terang. Otoritas menjadi perlindungan bagi yang lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecilkan ruang tempat Tuhan menempatkan Anda saat ini. Mungkin saudara sedang memimpin di rumah, di usaha, di kantor, di kampus, di pelayanan, di ruang keputusan yang tidak banyak dilihat orang. Tapi jika ruang itu ditundukkan kepada Allah, ruang itu kudus. Kudus bukan karena terlihat religius, tetapi memuliakan Tuhan. Ini Maria mengingatkan kita bahwa ketaatan sunyi dapat dipakai Allah dalam sejarah besar. Lydia mengingatkan kita bahwa sumber daya dapat menjadi ruang Injil. Febe mengingatkan kita bahwa kepercayaan lahir dari pelayanan yang terbukti. Priscilla mengingatkan kita bahwa ilmu harus merendah dan memperlengkapi. Deborah mengingatkan kita bahwa otoritas harus membangunkan keberanian dan keadilan. Maka pertanyaannya untuk hari ini, saudara, ruang apa yang sedang Tuhan percayakan kepada Anda, kepada saya? Apa yang sedang kita lakukan dengan setia? Apakah ada orang lain yang menjadi lebih aman, lebih bertumbuh, lebih diperlengkapi, lebih kenal Kristus melalui kehadiran kita? Jadi spektrum kepemimpinan perempuan ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui seluruh ruang kehidupan. Keluarga, usaha, profesi, ilmu, keputusan publik bukan ruang yang terpisah dari panggilan. Tapi ini medan, tempat iman diuji, kasih diwujudkan, kesetiaan sunyi menjadi warisan. Penata layanan menundukkan sumber daya dan nilai. Menundukkan sumber daya kepada nilai, integritas membangun kepercayaan, ilmu yang merendah menghasilkan hikmat, dan otoritas yang benar melindungi yang lemah. Di dalam Kristus setiap ruang dapat menjadi tempat Allah membentuk manusia.
memulihkan martabat, dan meninggalkan warisan yang memuliakan namanya. Allah bekerja di setiap ruang yang diserahkan kepadanya. Keluarga, membentuk warisan, usaha, menguji nilai karir, menyalakan integritas ilmu, menerangi jalan, dan otoritas melindungi yang lemah. Jangan menunggu panggung besar untuk setia. Banyak pekerjaan Allah yang terbesar dimulai di ruang yang paling biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau bekerja tidak hanya di tempat yang besar dan terlihat, tetapi juga di ruang sederhana, yang sunyi, yang tidak diperhitungkan. Kuduskan rumah kami, pekerjaan kami, usaha, ilmu kami, kuduskan otoritas dan keputusan kami. Ajar kami setia di ruang keluarga, jujur di ruang kerja, berhikmat dalam pengetahuan kami, dan berani menegakkan keadilan. Bentuk kami semua, para pemimpin yang mendengar firman ini, menjadi pribadi yang tidak cari kemuliaan diri, tapi jadi saluran kasih, martabat, integritas, dan pemulihan. Biar hidup kami jadi kesaksian bahwa Engkau bekerja melalui berbagai ruang kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Anda bisa mendengarkan bagi Anda yang mungkin tidak bisa dengar semua. Oke, teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah mendengar. Ingat, setiap ruang adalah kesempatan, setiap panggilan adalah kehormatan, setiap kesetiaan adalah warisan. Tuhan memberkati.